Hai semua, perkenalkan nama aku Jasmine Putri Melani dengan NPM akhir 009. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan mengenai brand New Balance terkait dengan teori bisnis internasional. Yuk simak videonya. Berawal dari sepasang kaki ayam. Ya, bener, kaki ayam. Jadi ceritanya, di awal abad ke-20-an, seorang imigran asal Irlandia yang baru saja sampai di Boston, yaitu William Joseph Riley, sedang mengagumi ayam-ayam di halaman rumahnya, yang bisa betah berdiri dalam waktu yang cukup lama. Ia penasaran, apa sih rahasia yang buat ayam-ayam ini bisa betah berdiri dalam waktu yang cukup lama? Dan setelah ia memperhatikan dengan seksama, ia mulai menyadari bahwa ayam memiliki struktur kaki yang cukup unik. Menurutnya, struktur 3 jari yang dimiliki oleh ayam adalah kunci kenyamanan dan kestabilannya. Berbekal asumsinya inilah, ia mulai mencoba untuk menerapkan struktur kaki ayam ini pada kaki manusia. Caranya, dengan membuat sebuah insole sepatu yang memiliki 3 titik supports mirip dengan struktur kaki ayam. Dan berkat insole inilah, akhirnya pada tahun 1906, ia memutuskan untuk mematenkan penemuannya ini, sekaligus mendirikan sebuah perusahaan penyedia insole sepatu yang diberi nama New Balance Art Support Company. Dari sinilah, perjalanan brand bernama New Balance ini dimulai. Tahukah kamu kalau desain sepatu New Balance setebal dan senyaman sekarang itu karena terinspirasi dari kaki ayam? Iya, kan pada tahun 1906, William Riley mendirikan merek ini setelah memperhatikan bagaimana 3 ceker ayam menghasilkan keseimbangan sempurna. Tapi, bagaimana produk ortopedi lokasi di Boston ini bisa menjadi hype culture global yang kita pakai hari ini? Mari kita bedah strategi bisnis internasional dari bab 9 sampai 15. Kita mulai pada bab 9 tentang FDI. Strategi investasi asing langsung New Balance itu tergolong pemberontak karena di saat semua raksasa sepatu memindahkan seluruh investasinya ke Asia demi mengejar efficiency seeking, New Balance justru nekat melakukan FDI domestik dan mempertahankan pabrik mereka di Amerika Serikat dan Inggris. Bagi mereka, investasi aset fisik di negara maju adalah kunci untuk mempertahankan narasi produk premium. Tentu saja, untuk pasar global seperti Indonesia, mereka tetap melakukan FDI dalam bentuk jaringan, distribusi dan konsep store modern di mal-mal kelas atas. Lalu, bagaimana mereka menembus pasar dunia? Di bab 10 tentang entry mode, kita bisa melihat transisi yang cerdas. Pada awal ekspansi internasional, New Balance tidak langsung jor-joran mengenai modal, tetapi mereka memakai strategi exporting dan licensing. Mereka menunjuk distributor lokal pihak ketiga di Asia untuk tes ombak. Begitu tren dead shoes meledak di seluruh dunia, New Balance langsung mengubah taktik. Mereka tidak mau keuntungan mereka menguap di tangan perantara, tetapi mereka beralih ke wholly owned subsidiary, yaitu membeli kembali hak distribusi dan mendirikan anak perusahaan penuh di pasar-pasar. Lewat kendali 100% ini, mereka bisa memastikan pasokan seri sepatu langka seperti New Balance 550 jatuh ke tangan yang tepat, bukan ke pasar gelap. Masuk pada bab 11 tentang strategi global, New Balance adalah master dalam menerapkan globalization atau transnasional. Bentuk standarisasi mereka ada pada teknologi sol tengah seperti fresh foam dan penomoran modelnya. Di mana kalian berada, seri 574 bentuknya akan tetap sama, tapi kejeniusan mereka ada pada adaptasi. Kebanyakan merek sepatu memaksa kaki manusia menyesuaikan bentuk sepatu. Sedangkan New Balance malah sebaliknya, mereka mengadaptasi produk dengan memproduksi sepatu berdasarkan lebar kaki. Bagaimana cara organisasi sebesar ini berkoordinasi? Pada bab 12 ini, kita akan mempelajari mengenai struktur matriks globalnya. New Balance membagi kekuasaan secara seimbang, yang dimana kendali kualitas, inovasi laboratorium, dan cetak biru desain berada di bawah komando terpusat di Boston. Namun, untuk urusan membaca selera pasar, itu diserahkan ke manajer regional. Kantor regional New Balance berada di Asia,
Misalnya punya otonomi penuh untuk memilih brand, ambasador lokal seperti IU di Korea Selatan, atau berkolaborasi dengan desainer lokal. Berikutnya, di bab 13 ini kita akan membahas mengenai manajemen sumber daya manusia globalnya. Ada satu nilai yang sangat dijaga oleh New Balance, yaitu craftsmanship atau keahlian pengrajin, yang dimana menjahit sepatu premium berbahan kulit babi ini membutuhkan keahlian khusus yang tidak bisa digantikan dengan mesin instan. Oleh karena itu, dalam expatriate management, New Balance menggunakan pendekatan geocentric, yaitu mereka menerbangkan pakar teknis dan master pengrajin dari pabrik inti di Amerika Serikat dan UK ke pabrik-pabrik manufaktur mitra di Asia. Nah, di bab 14 ini membahas mengenai pemasaran internasional. Kita bisa melihat salah satu strategi branding paling jujur sekaligus paling sukses di dunia. Mereka pernah membuat iklan legendaris berbunyi dipakai oleh supermodel di London dan bapak-bapak di Ohio. Dari segi produk, mereka berhasil membalikkan stigma sepatu bapak-bapak yang membosankan menjadi simbol anti-fashion yang keren. Dari sisi harga, mereka memainkan strategi premium pricing untuk lini made in USA atau UK. Mereka menjadikannya sebagai simbol status sosial. Dan untuk distribusi, mereka menciptakan Grey Store, yaitu sebuah toko konsep bernuansa minimalis industrial yang hanya menjual koleksi-koleksi paling prestisius, menjauhkan produk mereka dari kesan sepatu olahraga diskonan. Terakhir, kita bicara strategi di balik layar pada bab 15, yaitu keuangan internasional. Karena New Balance bersikeras memproduksi sebagian sepatunya di dalam negeri, Amerika Serikat dan Inggris, mereka menghadapi tantangan keuangan yang sangat berat akibat fluktuasi nilai tukar atau transaction exposure. Ketika mata uang dolar Amerika Serikat atau USD menguat terhadap mata uang dunia lainnya, harga sepatu made in USA ini otomatis melambung sangat mahal di luar negeri yang bisa menurunkan volume penjualan. Untuk memitigasi resiko finansial ini, manajemen keuangan New Balance melakukan lindung nilai di pasar valuta asing dan secara cerdas menyeimbangkan portofolio keuangan mereka dengan mengandalkan volume penjualan dari lini produk non-Amerika Serikat yang diproduksi di Asia Tenggara.